Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam pembelajaran kita di Kitab Amsal Salomo, pasal 19. Jika ada di antara Anda yang ingin menikah, episode ini penting untuk Anda. Dan jika di antara Anda ada orang tua yang peduli dengan cara merawat anak dengan baik, episode ini penting untuk Anda. Saya berharap Anda bergabung bersama pembelajaran ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad, selamat Terima datang. kasih. Saudara Amin Helal, selamat Terima datang. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Amin, saya akan membaca ayat pertama dan kembali dengan pertanyaan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong, bibirnya lagi bebal. Saudara Amin, apakah kebodohan di sini berarti kebutahurufan dan keacuhan untuk membaca atau menulis, atau apa? Kebodohan adalah lawan dari kebijaksanaan. Maka jika saya mengerti kebijaksanaan, saya bisa mengerti apa itu kebodohan. Karena kebijaksanaan adalah penggunaan yang tepat dari pengetahuan yang saya miliki dengan benar dan di waktu yang tepat. Maka kebodohan adalah ketidakadaan kebijaksanaan. Dan akibatnya seseorang akan bersikap bodoh. Tapi dari sudut pandang Alkitabiah, orang bodoh adalah dia yang tidak mengenal Tuhan. Alkitab memberitahu kita tentang 5 perempuan bijak dan 5 perempuan bodoh. Dan memberitahu tentang orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Ini tentang siapapun yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ini tentang siapapun yang mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya. Maka orang bijak adalah dia yang menerima Kristus dan percaya kepada dia sepenuh hati. Ia akan diselamatkan dan memiliki hidup kekal. Orang bodoh adalah yang menolak firman Allah dan menolak Kristus. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dr. Fayez dalam ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Penjelasan terbaik untuk ayat ini adalah yang dikatakan Salomo dalam kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri ketika seseorang itu kaya dan sukses. Orang lain selalu menginginkan dia dan ia memiliki banyak teman karena setiap mereka ingin bagian dari kekayaan itu, sementara orang miskin menjauhinya. Karena mereka takut berpikir bahwa dia membutuhkan sesuatu dari mereka. Maka bahkan keluarganya tidak peduli kepadanya walaupun memihak dan bersikap hipokrit terhadap orang kaya adalah dosa. Yang Roh Kudus peringati kepada kita dengan kata-kata penting dalam Yakobus pasal 2. Iya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ini artinya bahwa hal memihak tidak bisa diterima, bahwa mereka yang memegang iman Kristus sebagai iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, artinya iman Kristus sementara kita orang Kristen dan percaya kepada Kristus, kita menggunakan iman kita untuk memihak kepada orang kaya, ini tidak bisa diterima. Kemudian Yakobus menjelaskan terkait pertemuan seseorang yang memakai cincin emas dan pakaian rapi. Maka dengan senang hati kita menyambut dia dan berkata, engkau duduk di sini di tempat yang bagus, dan terkait orang miskin dengan pakaian buruk. Pakaian buruk bukan berarti kotor, tapi dia rendah hati. Maka kita berkata pada dia, engkau duduk di sana atau duduk di sini di bangku kaki. Bisakah ini terjadi di gereja? Ya, Ini bisa terjadi di pemerintahan atau perusahaan, tapi di gereja? ini sedang terjadi di gereja di mana orang kaya memiliki posisi di gereja bukan karena mereka saleh, memiliki pengetahuan Alkitabiah atau pengalaman spiritual, tetapi hanya karena mereka punya kedudukan sosial dan kaya. Mereka menjadi anggota komite, bertanggung jawab atas apapun, dan mereka mempunyai status sehingga sebagian orang mencari hal tersebut demi mendapatkan apresiasi sosial atau memiliki citra yang baik di depan orang lain. Hal ini terjadi di komunitas gereja. Tetapi Roh Kudus berkata ini tidak diterima.
agar iman kepada Tuhan Yesus Kristus dipegang teguh. Dan menurut saya suatu hari nanti Tuhan akan berfirman dalam penghakiman orang hidup, mari hai Matius pasal kamu yang diberkati 25. oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Mereka berkata, kita tidak melihatmu sebelumnya. Ia berkata pada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Dan Oke. seperti kata-kata selanjutnya tentang dia yang mengasihani orang miskin memberi pinjaman kepada Tuhan. Oke. Faktanya berbahaya jika kemunafikan dan keberpihakan berada dalam lingkungan spiritual dan gerejawi. Benar. Masyarakat Kristen harus menjadi masyarakat surga di bumi yang tidak termasuk kemunafikan dan keberpihakan. Gambar yang indah yang didatangkan Roh Kudus bagi kita pada permulaan gereja, tidak ada yang mengatakan bahwa semua yang dimilikinya adalah miliknya. Ada Iya, orang-orang kaya menjual harta miliknya dan mengandalkan hasilnya di kaki para rasul untuk dibagikan kepada masing-masing orang sesuai kebutuhannya. baik. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Saya mendorong Anda selama rehat jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan kepada kami melalui alamat yang tertera pada layar. Kami akan segera kembali. Ada kemiskinan yang terjadi bukan karena manusia. Ada orang yang terlahir dari keluarga yang memang miskin dan kesulitan. Tapi kitab Amsal menunjukkan bahwa ada jenis lain dari sebuah kemiskinan. Kemiskinan karena perzinahan. Kemiskinan karena mencari kepuasan. Kemiskinan karena mabuk. Kemiskinan karena pesta pora. Kemiskinan karena kemalasan. Kemiskinan karena penolakan nasihat. Kemiskinan karena sebuah perencanaan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Amsal pasal ke-19. Saudara Amin, ayat 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Kesaksian palsu dan kebohongan, apa kata Alkitab tentang itu? Alkitab berkata saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Artinya, seseorang yang berbohong atau melihat kesaksian yang sesat berpikir bahwa tidak ada yang mengetahuinya, ini salah. Siapa yang melihat sesuatu yang sesat akan terungkap dan menuai apa yang sudah dia tabur. Dan hukuman yang orang lain harus alami akan ditimpakan pada dia. Ada contoh dalam cerita Nabot, kaum Yisrael, ketika Ahab, raja yang jahat ingin merebut kebun anggurnya, Jezebel, istri Ahab menginginkan. Mohon ingatkan kami melalui ayat Alkitab agar pemirsa bisa mengikuti kami. Tentu saja kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Jezebel, ratu yang jahat, ketika Nabot kaum Yisrael menolak untuk memberikan kebun anggurnya pada Ahab, dia berkeliling dan berkata pada para tua-tua kota, berkumpul bangsanya dan bawalah Nabot orang Yisrael itu. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Ada kesaksian sesat di sini. Kemudian mereka membawa Nabot orang Yisrael keluar kota dan melempari dia dengan batu agar mati. Ahab pun pergi untuk mengambil kebun anggur milik Nabot orang Yisrael. Kemudian Elisa mendatangi dia dan berkata, engkau akan menabur apa yang engkau tuai di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Dan telah terjadi peperangan dan tentara dari Syria melemparkan panah dengan cara yang sembarangan dan menusuk Raja Israel di jantungnya, dan ia terluka dan darahnya mengalir dari lukanya ke lantai kereta, dan mereka mencuci kereta itu, dan anjing-anjing menjilat darahnya di kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Maka barang siapa bersaksi dusta dan ia berdusta, ia tidak akan luput dari hukuman. Apa yang ia tabur itu yang ia tuai. Saksi palsu yang paling terkenal dalam sejarah saya yakin adalah saksi palsu melawan Tuhan Yesus Kristus yang dikumpulkan di pengadilan agamawi yang telah Di mengatakan persidangan. bahwa Kristus telah berkata, aku bisa merusak bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tuhan tidak pernah berkata demikian, ia berkata hancurkan bait ini dalam 3 hari aku akan mengembalikannya. Tapi ia berbicara tentang bait yang adalah tubuhnya, tapi mereka melihat kesaksian palsu.
Dan karena kesaksian palsu tersebut, Tuhan Yesus Kristus dihakimi. Namun, sejarah menceritakan bahwa setelah beberapa tahun, di seluruh bait suci tidak ada satu batu pun yang tertinggal di batu lainnya yang tidak dirobohkan dan seluruh Yerusalem dihancurkan oleh Titus, orang Romawi. Yang menyalibkan semua orang di Yerusalem, jutaan orang disalibkan di pohon-pohon di Gunung Zaitun. Jadi kesaksian yang benar adalah kesaksian pendengaran dan penglihatan. Alkitab selalu mengajarkan bahkan kesaksian Kristen tentang kebenaran ada dan harus ada pada kesaksian pendengaran dan penglihatan. Saya masih menemukan beberapa orang bahkan di era yang modern yang memberi kesaksian tentang hal-hal yang tidak mereka lihat atau dengar. Seperti ketika seorang berkata, saya telah melihat ini, saya telah melihat itu, apa sebenarnya yang dia lihat? Apa yang dia dengar? Jika Anda tidak melihat atau mendengar, maka Anda bersaksi tentang apa yang belum pernah Anda dengar atau lihat. Maka Anda bersaksi palsu. Tetapi kesaksian sejati adalah kesaksian dari penglihatan dan pendengaran. Benar. Alkitab berkata saksi palsu akan diberi hukuman, dan kesaksian sejati adalah ketika Anda melihat dengan mata sendiri, dan ketika Anda mendengar dengan kuping sendiri. Dengan begitu Anda bisa memberikan kesaksian, tetapi jika Anda tidak melihat ataupun mendengar, maka Anda sedang bersaksi palsu. Kita akan menuju ke hadirin untuk mendengarkan pertanyaan mereka. Adakah pertanyaan? Dalam ayat 6, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ini membutuhkan penjelasan. Mohon penjelasan untuk ayat 6, Dr. Fayez. Faktanya saya bisa mengerti dengan arti positif dan arti negatif. Arti negatifnya adalah ia berbicara tentang suap, dan favoritisme adalah ketika seseorang pegang kendali untuk membuat keputusan dan menerima hadiah. Semua orang berusaha memuaskannya dengan hadiah mereka mohon pada wajahnya. Iya. Dengan hadiah dan bicara tentang suap, tidak dapat diterima bahwa mereka yang bertanggung jawab mengambil keputusan menerima suap. Menerima suap untuk melakukan pekerjaan mereka. Tapi saya bisa memahaminya dalam arti positif. Banyak yang memohon kemurahan hati kaum bangsawan. Kata bangsawan memainkan melodi yang manis di telinga saya. Karena tidak ada seorang pun yang dikatakan mulia selain bangsawan. Lukas 19:12 yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seorang bangsawan dan dialah pemilik segala pemberian. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pemberian kecuali Tuhan. Dan inilah yang bisa memberi, yang berbicara. Dalam pasal pertama dikatakan kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Jika seseorang memohon kepada seseorang agar dia memberikan sesuatu kepada mereka, mengapa kita tidak memohon pada Tuhan dan melakukan apa yang diridhoinya, padahal kita tahu bahwa dialah yang memberi. Barang siapa memuliakan aku, akan kuhormati, dan setiap Menyenangkan pemberian baik dia. berasal dari atas. Jadi mengapa saya tidak mencari apa yang Tuhan kehendaki agar aku menyenangkan dia? Dan dia disenangkan hanya dengan iman, tetapi tanpa iman mustahil untuk menyenangkan dia. Tuhan tidak minta apapun selain iman. Suatu hari orang bertanya padanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan? Dia berkata, inilah pekerjaan Allah, yaitu hendaklah kamu beriman kepada dia yang diutusnya. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus membuat semua karunia Tuhan ada di ujung jari Anda. Ini adalah sisi positif dan Anda telah menyebutkan sisi negatif sebelumnya, bahwa bangsawan yang beri hadiah kepada orang-orang, mereka suka berada dekat dia. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Dia yang tidak memiliki hadiah, tidak memberi, bahkan saudaranya menjauhi dia. Apa yang Anda lihat? Lagi adalah kecacatan bahkan dalam komunitas gereja, walaupun Tuhan mengatakan kepada kita untuk mengayomi orang miskin. Yang bagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Jadi, kenapa kita tidak membagikan Allah Bapa kita, perasaannya terhadap anggota-anggota tubuhnya meskipun mereka miskin? Ada gambar yang indah di awal berdirinya gereja, ada orang-orang kaya yang menjual harta miliknya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Yang merupakan dorongan untuk membelanjakan dan memberi. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan kasih Kristen didasarkan oleh pemberi. Ini artinya jika saudara saya di dalam gereja sedang memberi, saya mengasihi dia. Jika tidak, saya mengasihinya. Jika dia miskin, saya mengasihinya. Jika dia kaya, saya mengasihinya. Lebih baik memberi daripada menerima. Orang miskin bukan hanya membutuhkan bantuan finansial, tapi mungkin ia juga membutuhkan bantuan moral dan bantuan psikologis. Membutuhkan simpati dan kata-kata penyemangat. Dan bahkan jika kerabatnya pun membencinya, Benar. orang-orang miskin di kalangan orang percaya patut mendapat apresiasi dan Benar. dorongan dari setiap kita. Ya, Saudara Amin di ayat ke-13, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Faktanya ayat 13 dan 14 datang sebagai konsekuensi. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Ini adalah bencana nyata jika sang ayah memiliki anak yang bodoh.
Tentu sang ayah akan merasa senang dengan anak yang bijak, yang sukses, cerdik, dan juga mengenal Tuhan. Di sini ia membandingkan antara istri yang suka bertengkar dan istri yang bijaksana. Dikatakan dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Tidak henti-hentinya adalah ketika hujan turun, di atas rumah-rumah dan jumlah air yang berkumpul di atas atap, lalu kemudian air itu mulai turun dan masuk ke dalam rumah, menyebabkan masalah dan seseorang jadi tidak bisa istirahat. Sangat mengganggu. Sangat menyebalkan. Saya ingat satu kali sudah lama saya pergi ke satu desa di mana tidak ada jaringan air. Maka saudara-saudara membawakan saya sebuah tangki air dengan keran. Tetapi kerannya kurang kencang, sedangkan tangki ditaruh dalam ruangan di mana saya tidur. Saya tidak bisa tidur karena suara tik, 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 tik. Air itu menetes setetes demi setetes dan menimbulkan ketidaknyamanan sehingga istri yang bertengkar menyebabkan ketidaknyamanan bagi Iya, tapi di sini suaminya. bukan hanya istri yang suka bertengkar, tetapi juga anak yang bodoh. Bayangkan jika seseorang punya anak yang bodoh dan istri yang suka bertengkar. Bagaimana situasi rumah ini? Ini adalah rumah yang tidak tertahankan dan menurut saya putranya menjadi bodoh karena ibunya bertengkar dengan suaminya. Iya, Maka laki-laki yang istrinya suka bertengkar dan anaknya bodoh dan tidak bijaksana memerlukan pertolongan Tuhan. jadi bagaimana tindakan pria ini? Apa yang bisa dilakukan? Saya menyarankan laki-laki ini untuk berdoa agar istrinya datang pada Tuhan. Semoga Tuhan memberinya kebijaksanaan dan berdoa agar putranya datang pada Kristus sehingga dia mengubahnya dan menjadikannya anak yang bijaksana. Ngomong-ngomong, meneteskan air terus-menerus adalah sejenis penyiksaan yang bisa dilakukan oleh orang Romawi. Mereka biasa membawa siapa saja yang ingin mereka siksa. Menyuruh dia berbaring dan biarkan air menetes terus-menerus pada bagian sensitif tubuhnya. Tik, tik, tik. Awalnya dia merasakan kesenangan, tetapi setelahnya dia tidak tahan lagi. Jadi pertengkaran istri adalah semacam penyiksaan di dalam rumah. Ini berarti bahwa istri yang suka bertengkar lebih buruk dari penyiksaan zaman Romawi kuno. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk membicarakan tentang sisi positif istri yang bijaksana. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk mendiskusikan pasal 19. Sebelum rehat kita berbicara tentang istri yang suka bertengkar. Apakah ada sisi baik dari pernikahan? Ini akan kita ketahui dalam episode ini. Sebelum rehat kita mempelajari bahwa bertengkar dengan istri itu seperti tetesan air terus-menerus yang menggambarkan gangguan dan siksaan. Tapi ada sisi baik dari pernikahan. Kami ingin tahu apa yang Alkitab katakan. Di sini dikatakan rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Faktanya, seorang ayah bisa memberikan rumah dan kekayaan kepada anak. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Istri yang bijaksana, manusia mengambil itu dari Tuhan. Maka saya mendorong para pria jangan mencari menggunakan mata tapi menggunakan hati. Maksud saya berdoalah terus-menerus maka Tuhan akan memberikan dia kepada Anda dimanapun Anda berada. Istri yang bijaksana yang dari Tuhan adalah saleh dan takut akan Tuhan yang membuat dia taat kepada sang suami dan mematuhi dia. Sarah mematuhi Abraham dan memanggil dia Tuan. Istri yang bijaksana mengasihi suaminya, menghormati dia dan menghargai dia. Dr. Fayez, pasal terakhir berbicara tentang perempuan yang saleh. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Dan di sini dia juga berbicara tentang istri yang bijaksana. Mohon berikan nasihat kepada mereka yang menuju pernikahan. Faktanya ayat 22 dari pasal 18 sangat bagus menjelaskan betapa pentingnya subjek pernikahan. Saya ingat ayat yang berkata, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Ini berarti mengenal Allah dan menikmati damai sempurna dan hasilnya adalah dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Maka siapa yang mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus akan mendapatkan hal baik. Hal kedua adalah siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Ini memberi kita impresi tentang pentingnya pernikahan. Tapi bukan pernikahan itu sendiri karena kita berbicara tentang istri yang bertengkar. Dan tetesan air terus menerus bukan sembarang istri tapi istri yang bijaksana yang dari Tuhan. Dan saya akan berkata bahwa ayat ini harus dibaca secara utuh. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Bukan, tapi istri adalah dari Tuhan. Bukan, tapi istri yang berakal budi adalah dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi seorang istri. Ia
memberikan istri yang bijaksana, dan mengingatkan saya pada dua hal. Hal pertama adalah dari Alkitab. Ketika seorang hamba membawa seorang istri untuk Ishak. Dan ia berdoa dan berkata, "Oh Tuhan, orang yang kukatakan demikian," dan dia berkata demikian, "biarlah dia menjadi orang yang kau tunjuk menjadi putra tuanku." Dia berdoa untuk menemukan remaja putri yang ditunjuk, bukan yang cocok. Ada banyak gadis yang cocok, cantik, beriman, alim, dari keluarga yang baik-baik, dan semuanya sempurna. Tapi orang bijaksana tidak mencari gadis yang cocok. Yang ditunjuk. Tapi yang ditunjuk, gadis yang cocok itu banyak, tapi yang ditunjuk itu satu. Jadi setiap orang harus mencari dan berdoa agar Tuhan mengutus dia yang ditunjuk. Hal Siapa yang kedua berasal saya dari ingat, tangan Tuhan? sebuah ungkapan yang diucapkan oleh seorang pemuda yang sedang mencari istri saat kita berdoa, "Ya Tuhan, aku tidak khawatir tentang apa yang ada di tanganmu, tapi yakinkan aku bahwa ini adalah tanganmu." Artinya, saya tidak akan menanyakan kriteria tertentu yang saya inginkan, tapi aku ingin kau milihkannya untukku, aku hanya ingin memastikan bahwa dia diberikan darimu. Jadi, yakinkan aku bahwa itu adalah tanganmu. Tetapi istri yang berakal budi berasal dari Tuhan. Benar, benar. Pasti hadirin punya pertanyaan, kita akan mendengarkannya. Ayat 18 berkata, "Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya." Tolonglah jelaskan subjek dari kedisiplinan di sini. Kita telah membicarakan tentang istri yang bijaksana dan tentang anak yang bodoh. Tetapi, bagaimana caranya agar anak bisa disiplin? Sebenarnya saya dapat katakan disiplin itu sangat penting. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Anak-anak perlu untuk diberikan firman Tuhan sejak masa kanak-kanak dan mengajarinya kekristenan dan prinsip firman Tuhan. Tapi bila dia menyimpang dari jalannya, maka ia harus didisiplinkan karena disiplin adalah semacam koreksi. Disiplin bisa melalui perampasan dari satu hal tertentu atau hukuman dengan cara lain. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Artinya jangan hukum dia dengan sembarangan, apalagi membawa dia sampai kepada kematian. Tapi Anda harus mendisiplinkan dia dengan lembut dan baik. Mendisiplinkan dengan tangan yang kuat tapi dengan sarung tangan yang lembut. Perlakukan dengan lemah lembut sehingga Anda memenangkan dia. Tujuan dari disiplin untuk membenarkan jalannya dan mengembalikan ke posisi yang benar. Ayat ini mengingat saya kepada Daud yang titik lemahnya berada di rumah dan anak yang membawa dia dalam masalah. Salah satu namanya adalah Adonia. Pernah mengingini untuk bertahta menggantikan ayahnya sementara Daud masih hidup. Tertulis tentang dia bahwa Daud selama hidup Adonia ayahnya belum pernah mendengar dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat jahat?" Bahkan Daud tidak cemburu. Maka Daud tidak cemberut, jadi anaknya membawa dia masalah. Benar. Maka seorang ayah harus tegas, tapi ketegasan butuh latihan dengan kasih. Benar. Saya ingin menambahkan 2 ayat. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Benar. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode ini? Kita melihat bahwa anak yang bodoh akan membawa kehancuran kepada ayahnya. Maka jika sang ayah telah melakukan apa yang harus ia lakukan dan membesarkan anaknya dalam takut akan Tuhan, maka anaknya tidak akan Benar. pernah bodoh. Jadi jika setiap ayah sebenarnya membesarkan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Alkitab, dia tidak akan pernah memiliki anak yang bodoh. Oke. Saya telah belajar satu hal penting tentang berurusan dengan orang miskin. Saya pikir orang miskin hanya butuh uang atau dukungan finansial. Tapi sebenarnya dia membutuhkan dukungan psikologis yang bisa kita berikan dan juga bisa dia rasakan. Benar. Kita memahami bahwa kebodohan adalah lawan dari kebijaksanaan. Semoga Tuhan membantu kita untuk memiliki kebijaksanaan agar kita dapat menggunakan ilmu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini Tuhan telah memberitahu kita tentang bagaimana membesarkan anak, tentang bagaimana rumah bisa damai melalui kata-kata, dan juga tentang istri yang bijaksana, dan juga peringatan tentang istri yang bertengkar dan bagaimana suasana rumah seharusnya. Tidak ada yang bisa melindungi rumah kita atau bisa memperkuat hubungan keluarga, maupun hubungan dari suami dan istri, hubungan ayah dan anak selain takut akan Tuhan. Takut akan Allah, penyembahan dalam keluarga, membaca Alkitab bersama, semua ini bisa menghaluskan permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi ketika Alkitab tertutup di rumah dan penyembahan dalam keluarga hilang, maka suasana rumah menjadi medan perang. Jika Anda ingin rumah Anda menjadi benar dan dihormati, maka marilah kembali kepada rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita, untuk kembali lagi membuka Alkitab dan berkumpul bersama dengan Alkitab. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu.
بتفكر إني بعيد؟ ليه يا ابني الهم يزيد؟ ليه بتفكر إني بعيد؟ وليه يا ابني الهم يزيد؟ رضيت يا ابني أفديك بدمي، رضيت يا ابني أفديك بدمي. انظر يا ابني جروح ايديا، انظر يا ابني جروح ايديا. القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤولية. القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤولية. ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ده انت ابني وغالي عليا، ده انت ابني وغالي عليا. وعدتك أكون وياك ليل ونهار، عيني بترعاك. وعدتك أكون وياك ليل ونهار، عيني بترعاك. أنزع همومك وأزيل عيوبك، أنزع همومك وأزيل عيوبك. ضامن سلامك يا ابني عليا، ضامن سلامك يا Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.